A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin, para pemirsa di mana saja berada, hari ini berjumpa lagi dengan saya di kanal Ahmad Mutakilah dalam kajian surat Al-Kautsar beserta penjelasannya. Mari kita mulai dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik para pemirsa, sebelum menyimak video berikut ini, mari kita donasikan rezeki kita, karena kami sedang membangun Ar-Rahman Center untuk dakwah dan pendidikan di lingkungan Pila Pamulang. Donasikan sebagian rezeki Anda ke BSI 20170711100 atas nama Yayasan Ar-Rahman di Pila Pamulang, Pondok Petir, Depok. Alamat RT 06 RW 12 Jalan Raya Ar-Rahman, Pondok Petir, Pila Pamulang, Bojongsari, Kota Depok. Selanjutnya kita baca surat Al-Kautsar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Surat Al-Kautsar terdiri atas 3 ayat, termasuk golongan surat-surat Makkiyah, diturunkan sesudah surat Al-Adiyat. Dinamai Al-Kautsar atau nikmat yang banyak diambil dari perkataan Al-Kautsar yang terdapat pada ayat pertama surat ini. Surat ini sebagai penghibur hati Nabi Muhammad SAW. Pokok-pokok isinya: Allah telah melimpahkan nikmat atau karunia yang banyak, karena itu sholatlah dan berkorbanlah. Nabi Muhammad SAW akan mempunyai pengikut yang banyak sampai hari kiamat, dan akan mempunyai nama yang baik di dunia dan di akhirat, tidak sebagai yang dituduhkan pembenci-pembencinya. Berikutnya pokok-pokok isinya. Surat ini merupakan bantahan atas pernyataan kaum kafir Quraisy yang menyatakan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai orang yang terputus hubungan nasabnya dengan keluarga disebabkan putra-putra beliau telah wafat. Mereka yang menyatakan hal tersebut diantaranya Al-As ibnu Wail, Abu Lahab, Uqbah bin Abu Mu'id, Ka'ab bin Ashraf, dan kaum kafir Quraisy lainnya. Berikutnya makna perkata inna, sesungguhnya kami, a'tainaka, telah memberikan kepadamu, Al-Kautsar, nikmat yang banyak. Inna a'tainaka Al-Kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Fasolli, maka dirikanlah solat, lirabbika, karena Tuhanmu, wanhar, dan berkorbanlah. Fasolli lirabbika wanhar, maka dirikanlah solat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Inna, sesungguhnya, syani'aka, orang-orang yang membencimu, huwa, dialah, al-abtar, yang terputus. Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu, dialah yang terputus. Kita membaca dari awal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Ayat ini menunjukkan keluasan karunia Allah tanpa batas dan kenikmatan yang besar lagi melimpah. Seperti firman-Nya, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha, dan kelak pasti Tuhanmu memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu hati kamu menjadi puas, di dalam surat Ad-Duha ayat 5.
Karunia yang besar ini berasal dari zat pemberi karunia yang maha besar, kaya lagi luas anugerahnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kata ganti pertama atau mutakalim dalam ayat ini bentuknya dijamakkan menjadi inna, yang menandakan keagungan Sang Rabb, zat yang maha pemberi. Hadis Imam Ahmad, Al-Kautsar nahrun fil jannah hafatahu min zahab wal ma'u yajri 'ala al-lu'lu'i wa ma'uhu ashadda bayadun minal laban wa ahla minal asal. Yang artinya Al-Kautsar adalah sebuah sungai di dalam surga yang kedua tepinya dari emas. Airnya mengalir di atas mutiara dan warnanya lebih putih daripada susu dan rasanya lebih manis daripada madu. Hadis riwayat Ahmad. Dalam bahasa yang umum, Al-Kautsar bermakna kenikmatan yang banyak. Karena semua yang disebutkan di atas itulah sebuah kenikmatan yang tak terhitung. Seperti dalam firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 18, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, innallaha ghafurur rahim." Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Menurut Buya Hamka, Abu Fadl Al-Arudi menafsirkan, pemberian yang sangat banyak dianugerahkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW dengan keturunan dari pihak perempuan, yaitu keturunan Fatimah yang sampai sekarang bertebaran di muka bumi. Ada yang menjadi raja, dan ada yang menjadi ulama dan penganjur politik, sedangkan orang-orang yang membencinya itu putuslah berita mereka, tidak ada kabarnya lagi. Fasholli li rabbika wanhar, maka dirikanlah solat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya solat dapat mencegah perbuatan yang keji dan munkar, seperti firman Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 29, Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar, dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar keutamaannya daripada ibadat-ibadat yang lain, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Di dalam salah satu hadis, Rasulullah SAW bersabda, Bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus shalah. Pembatas antara seorang muslim dan kesyirikan serta kekafiran adalah meninggalkan sholat. Hadis riwayat Muslim. Fasholli li rabbika wanhar, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya berkorban itu banyak manfaatnya dan membawa keberkahan bagi yang memberi dan menerimanya. Berkorban juga sebagai tanda menyambung tali kasih satu sama lain antara yang mampu dengan yang tak mampu. Di samping itu mempererat tali persaudaraan satu sama lain, tak mengenal batas suku, agama, dan lain-lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Artinya, daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayahnya kepadamu, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu, dialah yang terputus. Berdasarkan bahasa yang dipakai oleh orang-orang Arab ketika itu, ketika anak-anak lakinya wafat, semua disebut abtar, yang diartikan sebagai putus turunan. Nabi Muhammad SAW memiliki keturunan atas pernikahannya dengan Siti Khadijah. Yang wanita adalah Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Laki-laki ialah Abdullah dan Qasim.
Nabi Muhammad SAW memiliki anak bernama Ibrahim dari istri yang bernama Maria Al-Qibtiyah. Muhammad ibnu Ishaq telah meriwayatkan dari Yazid ibnu Ruman yang mengatakan bahwa dahulu Al-As ibnu Wail apabila disebut nama Rasulullah SAW, ia mengatakan, biarkanlah dia, karena sesungguhnya dia adalah seorang lelaki yang terputus, tidak mempunyai keturunan. Apabila dia mati, maka terputuslah sebutannya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat ini. Dia berasal dari Bani Saham. Secara genealogis, Al-As masih saudara ipar Abu Jahal karena istrinya Ummu Hirmalah merupakan saudara kandung tokoh Quraisy itu. Dia juga yang menganggap hari kebangkitan tak masuk akal. Menurut Ibnu Abbas dan Ikrimah menyatakan ayat ini berkenaan dengan Ka'ab bin Ashraf dan sejumlah orang-orang kafir Quraisy. Lalu berkata kepada Ka'ab bin Ashraf, "Engkau adalah pemimpin mereka. Tidakkah engkau melihat kepada lelaki yang terusir lagi terputus dari kaumnya itu?" Maksudnya Nabi Muhammad SAW. Dia mengira bahwa dirinya lebih baik daripada kami. Padahal kami adalah ahli pelayan jemaah haji, ahli sadana atau pelayan Ka'bah, dan ahli sikoyah, pelayan minuman air zam-zam. Maka Ka'ab ibnu Ashraf berkata, "Kalian lebih baik daripadanya." Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus." Surat Al-Kautsar ayat 3. Ka'ab bin Al-Ashraf adalah salah seorang pemimpin Yahudi yang memusuhi Nabi Muhammad dan kaum muslimin. Dulunya ia pernah menjalin suatu perjanjian bertetangga baik sekali dengan kaum muslimin. Setelah kemenangan kaum muslimin atas kaum Quraisy dalam pertempuran Badar, Ka'ab bin Al-Ashraf memberikan doktrin bahwa kaum Quraisy harus memerangi kaum muslimin dengan menyuarakan kepada Abu Sufyan bahwa agama kaum Quraisy itu lebih baik daripada kaum muslimin, dan setelah menyuarakan hal tersebut, ia membuat beberapa syair yang di dalamnya mengandung pelecehan terhadap para perempuan dari kaum muslimin, sehingga hal tersebut menjadikan perpecahan di antara kedua kaum tersebut. Kedatangan Ka'ab ke Mekah merupakan pemicu api perang terhadap kaum muslimin yang ada di Mekah. Hal tersebut bertentangan dengan konstitusi yang tertera dalam Piagam Madinah bahwa tidak boleh memecah belah antara kaum yang sudah tertera dalam Piagam Madinah. Hikmah membaca surat Al-Kautsar. Mengatasi rasa sedih, surat Al-Kautsar akan memberikan perasaan ketenangan dengan menghilangkan perasaan sedih yang dirasakan hambanya. Dengan cara mengamalkan surat ini setelah sholat, dan Allah akan memberikan banyak nikmat, membukakan pintu rezeki. Rezeki merupakan salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengamalkan surat Al-Kautsar, maka Allah akan membantu membukakan banyak pintu rezeki. Maka Allah akan membantu membukakan banyak pintu rezeki sehingga diperoleh akan lebih banyak dan berkah. Menjadi lebih bersyukur. Mengamalkan surat Al-Kautsar mampu membuat kita sebagai hamba Allah akan lebih bersyukur dengan melalui sholat dan kurban. Maka dengan ini akan menjadikan kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, "Fa innahu nahrun wa'adanihi Rabbi azza wa jalla alaihi khairun katsirun huwa haudun turidu alaihi ummati yaumal qiyamati aniyatuhu adadun nujumi fayukhtalajul abdu minhum fa'aqulu Rabbi innahu min ummati fayaqulu ma tadri ma ahdatsat ba'dak." Al-Kautsar adalah sungai yang dijanjikan oleh Rabbku azza wa jalla. Sungai tersebut memiliki kebaikan yang banyak. Ia adalah telaga yang nanti akan didatangi oleh umatku pada hari kiamat nanti. Bejana atau gelas di telaga tersebut sejumlah bintang di langit.
Namun, ada dari sebagian hamba yang tidak bisa minum dari telaga tersebut. Allah berfirman, "Tidaklah engkau tahu bahwa mereka telah berbuat bid'ah sesudahmu." Hadis riwayat Muslim nomor 400. Demikianlah kajian kita tentang surat Al-Kautsar. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.